Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan saudari-saudara semuanya yang menyaksikan tayangan ini, kita berjumpa di dalam renungan tematik dari pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan di GPIB Jemaat Oberbanten, Tangerang Selatan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu karena penyertaan Tuhan Allah dalam hidup kami hingga saat ini. Dan kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga firman Tuhan dapat kami laksanakan dalam seluruh kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Mazmur. Saya mengajak semuanya untuk membuka kitab Mazmur 142. Mazmur 142, dan kita akan membaca pada ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan dan melaksanakannya dalam seluruh kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu dan saudari-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan 8, kita mendapatkan gambaran tentang Daud yang sedang tertekan. Mazmur ini merupakan nyanyian yang diciptakan oleh Daud ketika berada di dalam pelarian, menghindar
dan bersembunyi dari Raja Saul. Salah satu tempat persembunyiannya tercatat di dalam 1 Samuel pasal 22, yaitu Gua Adulam. Daud merasa tertekan. Daud berseru kepada Tuhan, mencurahkan keluhan, mencurahkan kesesakannya. Daud menginginkan kekuatan karena dia telah menjadi lemah. Terlebih lagi orang-orang yang mengejarnya jauh lebih kuat daripada Daud. Dalam keadaan seperti yang dialami oleh Daud, kita semua berharap Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan mengeluarkan dari masalah yang membebani. Benar-benar lepas dari beban, jangan ada lagi masalah. Itu adalah juga keinginan kita semua ketika sedang berbeban berat. Tuhan pun menjawab doa Daud. Tuhan mengirim orang-orang kepadanya. Ada saudara-saudaranya, seluruh keluarganya, tetapi ada juga orang-orang lain yang mendatangi Daud. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Tuhan menjawab doa Daud. Tuhan mengirimkan kepadanya keluarganya, saudara-saudaranya. Tetapi dalam keadaan yang berbeban, penuh masalah ini, datang juga orang-orang yang bermasalah. 400 orang. Orang-orang bermasalah. Apakah ini jawaban dari doa Daud? Tidakkah ini justru membuat ada masalah baru dalam kehidupan Daud? Masalahnya jadi semakin jauh lebih banyak. Nampaknya ini sangat tidak membantu untuk menyelesaikan beban kehidupan Daud. Kesaksian dalam 1 Samuel pasal 22 ditutup dengan bergabung lagi satu orang yang bernama Abiatar. Keluarga Abiatar telah dibunuh oleh Raja Saul. Dan Abiatar mendatangi Daud. Tuhan bukannya tidak menjawab doa Daud. Sebaliknya, Tuhan menjawab doa Daud. Kehadiran orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya malah memberikan keberanian dan sikap bertanggung jawab dalam diri Daud. Sepenggal kisah Daud ini mengingatkan saya pada pertanyaan yang diajukan kepada saya. Buat apa hidup? Hidup itu untuk apa? Kehidupan yang dikaruniakan kepada kita bukan untuk dinikmati saja oleh kita semata-mata. Hidup ini harus berlanjut juga bagi orang lain. Kita hidup untuk berbagi kehidupan dengan orang lain, supaya mereka pun memperoleh dan merasakan kehidupan. Contoh yang sederhana, di masa pembatasan sosial berskala besar yang pada saat ini sudah diperpanjang 8 kali di Tangerang Raya.
Pada masa ini Anda harus memakai masker di hadapan orang lain. Menjaga jarak dari orang lain. Sebenarnya ketika kita memakai masker dan menjaga jarak, kita sedang memberikan kehidupan juga untuk orang lain. Menjaga mereka tetap sehat, tetap kuat di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Anda, saya, kita semua, ibu-ibu, saudari-saudara, menjalani hidup yang sesungguhnya untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Seperti halnya Daud, ketika berbeban berat, Tuhan justru menjawab dengan membentuk kepribadiannya sebagai pribadi yang berani, yang bertanggung jawab bagi kehidupan orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur telah diingatkan dengan firman-Mu untuk belajar dari Daud. Ketika dia sedang menghadapi pergumulan, beban berat, Tuhan menjawab bukan dengan melepaskan beban dan pergumulannya. Sebaliknya, dengan kehadiran semua orang berbeban, Tuhan telah membentuk Daud menjadi pribadi yang berani, bertanggung jawab untuk juga memberikan kehidupan bagi orang lain. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melihat tidak semua jawaban atas doa permohonan kami sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Sebaliknya Tuhanlah yang mengetahui apa yang kami perlukan, termasuk kekuatan, kesabaran, kemauan untuk berbagi kehidupan dengan orang lain. Dengan demikian kami boleh melihat bahwa sesungguhnya di tengah beban hidup kami, Tuhan menjadikan kami jauh lebih berarti. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan setiap saat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.